warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi mengenai nilai dan karakter dalam materi PKN SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Duana Dinda Saputri dengan NIM 2102102040067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran PKN di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar tercantum dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Dalam lampiran tersebut dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dimaksudkan agar peserta didik dapat memiliki wawasan serta kesadaran bernegara dan mempunyai sikap bela negara sehingga mempunyai pola pikir, sikap, dan perilaku cinta tanah air yang berlandaskan pada Pancasila. Nah, adapun tujuan lain dari pembelajaran materi PKN di sekolah dasar yaitu yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Yang kedua yaitu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Selanjutnya yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, melalui pembelajaran pada pendidikan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu dapat memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Islami dengan NIM 2102102404072. 2. Pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter adalah usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan menggali potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Dengan karakter tertentu yang biasanya dilakukan oleh pendidik di sekolah dan orang tua di rumah. Pendidikan karakter juga bisa diartikan suatu sistem pendidikan yang ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Pendidikan karakter ini juga melibatkan peserta didik, orang tua peserta didik, dan juga pendidik. Pendidikan karakter atau karakter education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Usaha pembentukan ini juga dibarengi dengan pembentukan moral peserta didik. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian pendidikan karakter. 1. T. Ramlee. Menurut T. Ramlee, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan membentuk pribadi peserta didik yang baik. 2. Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 3. John Wiesenthal. Menurut John Wiesenthal, karakter education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. 4.
Elkin. Menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. 3. Dasar hukum pendidikan karakter. Dasar hukum yang melandasi pendidikan karakter di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan pada pasal 17 ayat 3. Nomor 3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN. UU SPN pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi 1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 4. Impres Nomor 1 Tahun 2010 dalam bidang pendidikan, penguatan metodologi dan kurikulum. 1. Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. 2. Terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Saya Putri Legri Nurhayati dengan NIM 2102102040669. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pendidikan karakter. Pendidikan karakter berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berperilaku baik, berhati mulia, serta berpikir yang baik. Dengan kata lain, fungsi pendidikan karakter adalah untuk memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultur. Menurut Amin pada tahun 2015, fungsi pendidikan karakter adalah menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang berakhlak, bermoral, dan berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu juga untuk membangun kehidupan bangsa yang multikultur, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya yang luhur, berkontribusi terhadap pengembangan hidup umat manusia, membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, maupun hidup berdampingan dengan bangsa lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas tidak hanya otaknya, namun juga cerdas secara emosi. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Dengan kecerdasan emosi, seorang anak dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter antara lain yang pertama, mengembangkan potensi kalbu, nurani, afektif, peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dengan sejalan
dengan nilai-nilai universal dan tradisional budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai realisasi pendidikan karakter. Secara umum, untuk mewujudkan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang dan pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, evokasi, keagamaan, dan khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran normatif, adaptif, produktif, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pendidikan karakter di sekolah yang diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti pengurus OSIS, pramuka, PMR, PKS, KIR, olahraga, seni, keagamaan, dan lainnya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler ini sangat menyentuh, mudah dipahami, dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran minat dan dilakukan siswa sebagai bagian penyaluran bakat yang dapat dikembangkan sebagai perwujudan pendidikan karakter. Perkenalkan, saya Herdin Andita Hurunisa Mardika dengan NIM 210210204141. Ini saya akan menjelaskan tentang nilai karakter di PKN SD. Nah, nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu dikembangkan berdasarkan beberapa sumber. Ada agama, Pancasila, budaya, dan juga tujuan pendidikan nasional. Itu yang pertama, agama. Nah, masyarakat Indonesia ini sendiri adalah masyarakat yang beragama. Nah, oleh karena itu, segala bentuk kehidupan seperti kehidupan individu, masyarakat, bangsa harus dilandaskan pada ajaran agama. Nah, secara politis, kehidupan berbangsa juga didasarkan pada nilai agama. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka nilai pendidikan nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang diturunkan dari agama. Sumber kedua yaitu Pancasila. Nah, negara Indonesia didirikan berdasarkan asas kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut Pancasila. Nah, Pancasila sendiri terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan dijelaskan lebih detail pada pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni sebagaimana diatur dalam pasal UUD 1945. Nah, pembentukan karakter bangsa sendiri bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, warga negara yang memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Sumber yang ketiga yaitu budaya. Tidak ada individu yang hidup bermasyarakat tidak didasarkan pada nilai-nilai budaya yang diakui oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya inilah yang dijadikan dasar untuk pemberian makna pada konsep dan pemberian makna dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Kedudukan budaya yang begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat ini menjadikan budaya sebagai salah satu sumber nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa. Lalu sumber yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Apa sih tujuan pendidikan nasional itu? Tujuan pendidikan nasional itu adalah mutu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dikembangkan dalam berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Nah, dalam tujuan pendidikan nasional ini terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional merupakan sumber informasi yang paling efektif untuk mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Daryanto dan Darmiatun mengidentifikasikan 18 nilai karakter yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada religius. Religius adalah sikap dan perilaku taat pada ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Lalu yang kedua, jujur.
yaitu perilaku positif yang dengan mengatakan yang sebenar-benarnya tanpa kecurangan serta perbuatan dan perkataan yang tidak saling bertentangan. Yang ketiga, ada toleransi atau sikap menghargai opini atau pemikiran orang lain yang berlawanan dengan kita, serta saling membantu sesama atau hidup berdampingan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar kelompok. Lalu yang keempat, ada disiplin atau sikap taat pada diri seorang untuk mengikuti aturan yang telah dibuat bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Yang kelima, ada kerja keras atau sikap pantang menyerah untuk melakukan sesuatu, tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha mencapainya walau banyak rintangan. Lalu yang keenam adalah kreatif, yaitu kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa karya nyata maupun gagasan yang relatif berbeda dengan apa yang sudah ada. Yang ketujuh, ada mandiri, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kedelapan, ada demokratis, yaitu perilaku seseorang, tindakan, perasaan, dan pandangan yang menjunjung tinggi persamaan, menghormati opini orang lain, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab. Lalu yang kesembilan, ada rasa ingin tahu atau sikap dan perilaku seseorang yang selalu berusaha mengetahui lebih dalam dan lebih luas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengarnya. Yang ke-10, ada semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, berperilaku, berwawasan yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ke-11, ada cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan rasa bangga terhadap bangsa. 12, ada menghargai prestasi, yaitu sikap dan perilaku untuk dapat menggunakan segala kemampuannya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita. Lalu mensyukuri prestasi yang telah diraih dan juga menghargai hasil usaha, kreasi, dan pemikiran orang lain. Yang ke-13, ada bersahabat atau komunikatif, yaitu sikap dan perilaku yang memperhatikan rasa senang saat berbicara, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-14, ada cinta damai atau sikap yang membuat orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. Nah, sikap ini menimbulkan ketenangan dalam diri seseorang sehingga ia mampu mengontrol emosinya. Sikap ini sangat penting ditanamkan dalam siswa sehingga dapat mencegah dari perkelahian yang sering terjadi. Lalu yang ke-15, ada gemar membaca atau kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna membaca dari berbagai jenis informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menciptakan kebiasaan bagi dirinya. Yang ke-16, ada peduli lingkungan, yaitu sikap dan perilaku yang selalu mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Lalu yang ke-17, ada peduli sosial, yaitu sikap dan perilaku yang selalu ingin membantu orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang terakhir, ada tanggung jawab, yaitu sikap atas kesadaran seseorang atas kewajiban untuk menanggung segala akibat dari tindakan yang telah diperbuat. Baik, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.